Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Tapi kalian pasti nyariin Fandi, gak ada ya. Jadi gue dulu sebagai host cadangan Sinekrip yang selalu ada dimanapun itu. Dan sekarang ngomong-ngomong sama seseorang yang sangat sibuk sekali, filmmaker tersibuk sejak 2015 kayaknya. Mari kita sambut Ernest Prakasa. Gue nebakin diri sendiri ya. Aneh banget. Sepi, karena di sini memang sepi konsepnya. Aneh banget. Terima kasih Arya undangannya. Terima kasih sudah menyempatkan diri ya datang di sela-sela kesibukan. Ya. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan datang dan mengobrol. Yes. Gue lihat Omara sama Cindy, wih gila nih studio baru Sinekrip keren amat. Minjam biasa, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Iya. Mungkin buat yang udah nonton sempat kita live stream ya waktu itu. Iya. Sama Kristo juga seru gitu. sekali. Dan sekarang sih sebenarnya gue lebih pengen ngobrol aja gitu ya sama filmmaker yang ya udah berkecimpung mungkin lebih dari 1 dekade, bener nggak? Udah hampir 2 dekade nggak? Aktor tuh dihitung filmmaker nggak sih? Enggak ya? Ya tapi kan udah ada di industri. Ya, Asik. kalau dihitung dari film pertama 2013. Yoi. Jadi, Gila. Sebagai pemain ya, jadi 12 tahun kira-kira. Oke, 1 dekade lebih Ya, loh itu. 1 dekade. Kalau ngitung dari ngedirect 10 tahun pas tahun ini. Pas. Oh gila, ada perayaan dong ya 10 tahun. 1 dekade. 1 Harusnya gue keluarin Blu-ray apa gitu ya. Gitu. Filmografi gue nih. Blu-ray, Steelbox. Iya benar. Tapi perkenalan gue sama Ernest itu sebenarnya dimulai dari waktu itu gue pertama tahu Ernest Prakasa itu nonton Comic 8 kali ya. Iya, Comic 8. Iya. Banyak yang pertama kali tahu dari situ. Asli di situ. Dan gue di situ ngelihatnya ya Ernest sebagai aktor dan komika gitu di situ. Iya. Tapi setelah itu tuh gue nonton film pertama lu. BTW gue nonton ya semua film Ernest dari sekarang sampai Termasuk dari sekarang. Teka-Teki Tika ya? Termasuk tentu saja. Ini nanti kita akan ke sana. Ya. Jadi gue pertama nonton tuh Ngenes. Itu inget banget gue nonton sama temen gue Dio. Dio itu sekarang udah jadi director di Cinema ya. Yes, Dio Rudiman ya. Nasgord. Gue sama dia nonton. Dan simply gue nonton Ngenes itu bukan karena ada Ernest yang ngedirect atau Ernest yang main, tapi karena temen gue jadi kru di film itu waktu itu. Siapa? Ada temen gue Mirdal namanya. Dia Mirdal tahu, Astrada gua itu. Tahu Mirdal. Jadi sekarang dia dengerin udah pensiun dari film, capek katanya. Iya, tapi dia bikin PH sendiri. Halo Mirdal. Oh gitu. Shout out buat Mirdal ya. Iya, Astrada 2 gua waktu itu Mirdal. Iya. Mirdal. Jadi karena Mirdal bilang gue ada di Ngenes, siap, kita pasti nonton gitu ya. Oke. Nah dari situlah gue kenal gitu sama filmnya Ernest yang pertama. Tapi itu menarik ya, maksud gue kan lu awalnya jadi aktor di Comic 8 itu 2014 ya? 2013 main di Comic 8. Syutingnya 2013, tayangnya 2014. Iya, tapi dengan waktu yang tidak lama lu shifting, oh ya udah gue bisa nih ngedirect. Itu apa tuh yang terbesit di pikiran lu? Diceburin sih ya. Diceburin. Oke. Sama Star Vision. Karena kan gue waktu itu lagi dalam proses nulis buku Ngenes. Nah, yes. Itu buku. Nah, seperti halnya buku-buku lain yang nongkring di rak bestseller, gue dihubungi oleh beberapa produser dan PH yang ketika itu menawarkan adaptasi. Cuma tawarannya Star Vision kita agak beda nih, bukan adaptasi aja, tapi kamu sutradarain. Nah, berarti ketika itu gue langsung konsultasinya sama Raditya Dika lah, karena dia yang udah lebih dulu diceburin oleh produser yang sama untuk nyutradarain bukunya sendiri gitu kan. Jadi kasusnya mirip nih. Gue tanya sama Dit, lu kan sama Star Vision nih, gue juga ditawarin ngedirect Ngenes. Gimana ya, gue gak pernah ngedirect sama sekali. Kalau nulis sih gue pengen banget belajar nulis skrip, tapi kalau direct gue belum berani, gue bilang. Ya udah, Radit sih menceritakan pengalamannya dia. Yang intinya ya sambil belajar nanti cari orang-orang yang memang lebih paham secara teknis dan sebagainya. Makanya gue banyak bawa kru dari Comic 8 ketika itu. Jadi DOP-nya dari Comic 8, co-directornya dari Comic 8, sound-nya dari Comic 8. Jadi orang-orang yang memang gue kenal karena kerja cukup lama bareng-bareng walaupun sebagai pemain ketika itu gitu. Jadi akhirnya nyebur lah gitu. Karena prinsip gue kalau nggak nyoba kan nggak tahu ya. Jadi coba dulu sekali, kalau ternyata kapok ya udah. Gitu. Turns out tidak kapok ya, karena kita lihat sampai detik ini. Sempat ada masa di mana gue pikir kayaknya gue nggak akan lagi, karena ketika itu kritikan cukup pedas. Yes. Ya. Di Ngenes nih dikritik. Ngenes iya. Ya walaupun secara penonton 700 ribuan ketika 700 ribu ya. Oh itu oke dong, gila. 780 ribu untuk film pertama oke. Tapi ya yang bilang ini mah FTV plus itu juga banyak. Banyak komentar yang bikin ngedown lah pastilah gitu. Tapi ya mungkin untungnya ketika itu
udah berkarir di entertainment dari 2011 sebagai stand up comedian kan. Jadi kayak ngadepin komentar-komentar terhadap karya kita tuh udah it's not something entirely new lah gitu. Jadi udah mulai terlatih ototnya untuk ngadepin komentar dan yang memfilter ada, karena kalau kita cukup fair gitu ya kadang-kadang komentarnya memang sebenarnya pedes tapi bener gitu. Kalau dihayati ya. Kalau misalnya ngenes dibilang apaan nih FTV Plus? Orang gue pernah ada orang komen terus gue reply, emang kenapa kayak FTV? Gue bilang gitu, sekalian aja gue tanya. Iya soalnya kayak murah, dia bilang. Emang murah. Emang murah. Emang murah bikinnya. Jadi gue mau membela diri gimana deh, bener gitu. Bener. Jadi ya kadang-kadang kalau kita cukup bijak, sebenarnya banyak kritikan yang dibalik ketajamannya itu mengandung kebenaran. Jujur sih gue sama Dio waktu itu nontonnya keluar bioskop, ketawa-ketawa kita seru juga ya. Iya, ya udah aja gitu. Iya, hiburan aja. Pada saat itu emang gue nggak sampai kayak, ya ini murah ya. Gue tahu sih yang namanya film komedi, drama kan emang tidak pernah grande, apalagi datang dari sutradara debutan gitu kan. Bukan dari siapa kayak gitu misalkan. Jadi ya why not sih. Dan belum ada Cinecrip ya. Cinecrip tahun berapa sih? 2016. Ya, sedikit lagi. Iya. Ada di cek toko sebelah. Nanti Cinecrip ya. Ada ya. Bener. Ya saat itu kita kayak oke. Seru juga nih gitu. Terus kan kita nonton sampai closing credit abis gitu ya. Ada ininya foto-foto gue nungguin sama Mirdal nih. Ini dia. Beneran nih teman gue ada di sini. Ya itu pelajaran, banyak belajar sih di situ. Dan ada hal-hal yang kadang-kadang kalau diinget malu sendiri gitu. Kayak treatment shot tuh gue bener-bener kan karena baru ya dan gak pernah punya background. Jadi kan belajar dari buku, mencoba untuk mengejar lah dari buku, nontonin YouTube gitu-gitu. Tapi kan tetap ketika kita dihadapkan pada situasinya tetap nggak yakin gitu. Kayak gue minta shotnya track out gitu. Tapi di gue nih kenapa nggak track in? Menurut gue track in sih. Di kepala gue track out. Terus dia nanya kenapa track out? Bingung. Di kepala gue cocoknya track out. Kayak gue gak bisa menjelaskan kenapa di kepala gue begitu gitu. Kayak ada, enggak di gue sih kayak diskusi aja yang which menurut gue masih sehat ya. Tapi guanya sendiri yang bingung. Kok gue gak bisa menjelaskan kenapa gue mau shotnya gitu ya gitu. Karena tolol aja gitu. Yes, paham sih gue. Paham sih. Ya namanya juga awal ya. Awal ya. Film pertama. Tapi dari film pertama karya Sophomore Ernest gila. Ini biar kayak ini review band. Album ya. Karya Sophomore Ernest itu yang menurut gua bikin Ernest ada di peta perfilman, yaitu catatan lagi gua ngomong catatan cek sekolah lagi. Dong gua. Cek toko sebelah lah jelas. Dan itu gua nonton lagi sama Dio kalau nggak salah berdua lagi. Terus kita pas nonton anjing. Kok sedih ya filmnya. Terus ketawa lagi gitu ya. Itu menarik sih. Maksud gue itu pengalaman gue pertama nonton komedi gitu ya. Film komedi yang didesain emang ada lucunya, tapi ketika momen dramanya itu kena banget gitu. Nah itu kenapa lu bisa begitu tiba-tiba gitu? Beda banget sama Ngenes yang emang ya basically lu nyeritain diri lu kan kalau di Ngenes gitu kan. Iya sebenarnya cek toko sebelum masih sangat dekat banget sama diri gue juga. Karena nyokap gue tuh kan memang punya toko sembako. Dari gue umur 3 tahun itu nyokap gue punya toko sembako. Baru tutup ketika pandemi kemarin. 2021 tutup. 2021 baru tutup. Akhirnya karena pandemi orang switching ke online kan. Beli minyak, beli beras semua online. Akhirnya makin sepi akhirnya tutup. Cuman jadi gue nggak pernah dipaksa nerusin toko, tapi kehidupan di toko seperti apa tuh buat gue deket banget gitu. Jadi kayak pelanggan mau ngutang, bikin lomba display, cekcok kecil, interaksi sama tetangga dan segala macam tuh kayak ya itu that's how I grew up gitu. Jadi film itu deket lah. Tapi memang konfliknya itu inspired dari orang-orang di sekitar keluarga gue banyak banget yang dipaksa nerusin toko orang tuanya. Akhirnya jadi konflik generasi karena anaknya merasa gue punya I have my own thing gitu kan. Jadi gue mulai riset nanya-nanya ke orang-orang. Ada yang dikuliahin ke luar negeri pulang-pulang tapi dipaksa nerusin toko. Ada yang berhasil menolak tapi bikin usaha sendiri gagal, ujung-ujungnya nyerah, akhirnya terusin toko juga. Ada juga. Jadi tapi dari situ jadi dapat banyak cerita-cerita dan menambah perspektif untuk mengembangkan skenarionya. Gue inget banget skrip itu tuh ditulis
pertama kali mulai ditulis itu pas gue lagi syuting Steve Pencil. Oh ya, lu sebagai aktor ya di situ ya. Gue tuh sambil nulis skrip Cek Toko Sebelah tuh pas lagi kita syuting Steve Pencil waktu itu. Personal banget sih, emang kerasa sih ya kehidupan tokonya bisa di capture dengan baik dan mungkin itu bagian paling memorable di film itu. Iya, ngeliat hal-hal interaksi yang gue rasa karyawan. kalau gak gede di toko kayak lomba display itu orang awam gue rasa gak tahu sih ada kayak gitu-gitu. Tapi kalau anak toko tahu banget nih lomba display biasanya itu sabun sama rokok sering untuk disusun-susun gitu. Dan itu benar. Jadi kayak dia kasih waktu, ntar dia datang dia foto, ntar ada hadiahnya gitu. Ya walaupun kalau looking back ada sih yang kayak kalau tanya apa sih yang mau diubah, menurut gue sih itu penyelesaiannya untuk cerita yang dari awal sampai 2/3, 3/4 terasa cukup realis, grounded. Tiba-tiba penyelesaian akhirnya tuh agak-agak visinya tuh agak komikal gitu. Itunya aja yang kayak out of the box gitu, kayaknya belang nggak ya, tapi ya udahlah belajar lah. Tapi Cek Toko Sebelah berapa ya penontonnya, ingat nggak? 2,6 juta. Wow, gila, 2,6 juta ya. Itu jutaan pertama lu ya berarti di film. Piala Citra pertama. Ya itu yang membuat ya bener tadi lu bilang, membuat ya nama Eres Prakasa di film ya jadi orang kenal gitu. Yes. Dan Cek Toko Sebelah kan langsung menghasilkan seri-serisnya kan, branch out ya ke banyak IP yang lain juga gitu kan. Kalau itu sih boleh diomongin gak? Loh kenapa? Ya kalau itu sih gue gak terlalu pengen amat ya. Karena bingung juga developnya sebenarnya. Karena ketika sebuah film dibikin itu kan bukan dirancang untuk jadi sebuah universe. Film ya film gitu. Benar. Berarti lu setuju film itu ya film aja? Menurut lu gimana? Ada chance kemungkinan? Sebagian besar film pasti dirancang ketika kreatornya bikin itu aja udah selesai gitu. Ada film-film tertentu yang memang cukup punya depth untuk di develop, terutama film-film yang melibatkan lore kayak fantasi atau horror atau action ya. Tapi kalau drama, menurut gue drama tuh susah untuk dibikin berjilid-jilid tuh karena konfliknya udah selesai gitu. Kalaupun dibikin kayak Cek Toko Sebelah 2 yang eventually gue bikin juga akhirnya ya I try my best, tapi pasti rata-rata bilang gak sebagus yang pertama. Terus abis Cek Toko Sebelah Ernest bikin lagi film yang mengajak kita keluar ya, nggak main di situ lagi, Susah Sinyal. Terus di situ gue baru lihat Aurora Ribeiro juga kan, maksudnya. Yang itu, sekarang kalau kita lihat Aurora Ribeiro ngeri banget ya guys. Ngeri. Aurora tuh menarik banget sih pertemuan dengan Aurora tuh karena gue dapat dari salah satu agensi kan. Ketika itu dia memang masuknya sebagai model, dia tinggal di Bali. Dia di Bali tuh jadi talent agency Jakarta banyak yang suka casting di Bali ya, karena dapat blasteran Indo gitu banyak kan. Jadi Aurora termasuk yang terjaring di Bali. Terus kita dapat fotonya, terus kita bikin ini siapa ya, belum pernah acting juga. Pengalaman actingnya hanya 1 kali jadi extras di iklan. Jadi ada adegan sekolah dia muncul di belakang gitu. Udah nggak pernah acting. Pak baru pertama berarti kan di situ kan. Kita datang casting, gue melihat ada potensi tapi belum yakin. Akhirnya Aurora tuh di casting sampai 2 kali. Datang lagi deh, undang lagi, gue masih penasaran nih, gue belum yakin tapi gue penasaran. Datang lagi, gue challenge lebih serius kayaknya. Oke deh, ini agak raw tapi kita coba deh gitu. Jadi umurnya 13 tahun waktu itu. Waktu itu 13 tahun. Cuman dia memang agak tinggi, jadi untuk meranin anak umur 15-16 tahun masih. 2000 berapa ya, lupa gue, Susah Sinyal 17. Itu 2017 ya. 17. Oke. Karir Aurora lihat dibentuk dari film Ernest. Ya enggak lah, it's all her lah kalau itu emang dianya hebat aja. Iya sih. Tapi ya itu menarik di sini secara film sih gue lihat Ernest ngasih kebaruan lagi gitu ya, ngajakin kita road trip lah. Tapi momennya sama, ngomongin soal keluarga juga kan gitu. Hubungan orang tua dan anak juga gitu. Itu menarik sih. Kenapa lu tertarik banget sama hubungan orang tua dan anak dari film pertama sampai sini? Gue belum pernah ditanya kayak gitu. Gue belum pernah jawab juga. Kayaknya gue nggak pernah merancang untuk gue pengen nulis selalu film yang mostly keluarga. Oke. Gak sengaja juga. Mungkin something yang secara tidak sadar dari cara gue dibesarkan memang cukup dekat sama keluarga gitu ya. Maksudnya kita nggak selalu rukun tapi relatively sampai sekarang masih cukup dekat, sering ngobrol, sering ketemu gitu. Gue merasa keluarga tuh sebuah entitas yang unik banget gitu ya. Kayak lu punya keluarga, gue punya keluarga gue, keluarga bokap nyokap gue, kayak dinamikanya tuh bisa range dynamics gitu kayak luas banget gitu. Dari yang rukun, dari yang berantem, bahkan yang komposisinya mirip pun dinamikanya bisa beda gitu. Single father, single mother. Jadi kayak tertarik sama potensi drama yang bisa dihasilkan, karena biar gimana pun juga kita bikin komedi tapi kan
sebenarnya tulang punggungnya itu drama gitu. Betul. Gitu. Jadi keluarga tuh selalu menarik sih buat gue sampai sekarang selalu menarik. Kayak ciri khas aja sih ya bagi gue gitu kalau nonton filmnya Ernest. Selalu ngomongin keluarga. It's all about family. Itu salah satu cara yang menurut gue memudahkan juga buat gue sebagai storyteller untuk reach out ke penonton juga, karena siapa sih yang nggak punya keluarga gitu. Adalah dengan apapun relasinya ya. Ada sih yang nggak punya sama sekali, tapi kan mostly punya keluarga dan punya cerita-cerita menarik bersama keluarga masing-masing. Universal lah sih kalau keluarga buat itu. Orang Indonesia tuh kayaknya nilai-nilai kekeluargaan cukup universal. Ini dia tips pertamamu jadi filmmaker yang cuan adalah bikin cerita yang universal. Bener gak? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Gitu ya. Nggak akan gue sangkal. Itu statement masih valid. Kalau mau cuan bikin cerita yang universal. Valid. Menarik nih ya. Dari Susah Sinyal baru deh Ernest mendirect sebuah film dari sebuah IP. Nah ini pertama lo direct ini universe nih. Ini universe nih yang kata lu nggak bisa jadi universe. Susah banget. Sumpah susah banget. Bikin ini pertama kali gue bikin adaptasi kan dari karakter yang udah ada. Susah sih. Millie Mamet ya susah buat banget. Yang belum tahu. Susah banget ya Millie Mamet dari karakter di ADC. Susah banget ya, itu mungkin salah satu skrip paling susah yang pernah gue tulis. Susah, bukan paling bagus ya, maksudnya gue nggak ngeklaim, tapi paling susah proses ya karena itu pertama kali gue nulis yang karakternya udah ada gitu. Jadi biasanya kita nulis, kita dapat ide, kita punya ide cerita. Karakter dan cerita itu adalah dua hal yang sama-sama sepanjang proses penulisan, dua hal yang sama-sama bisa saling beradaptasi satu sama lain. Kadang-kadang cerita beradaptasi mengikuti karakter sebaliknya. Nah dalam hal ini gue nggak bisa ngubah karakter. Karakternya udah ada, ceritanya udah ada backgroundnya, cirinya juga udah jelas gitu. Ini tuh orangnya begini, ini orangnya begini, udah ada Bible-nya gitu, udah ada stylenya. Jadi yang bisa gue lakukan adalah bikin ceritanya. Jadi itu lebih sulit sih. Lebih sulit ya. Mungkin ketika itu tayang, mungkin kalau dibandingin sama sebelum-sebelumnya itu kalau nggak salah 1,5 juta ya, nggak nyampe 2 juta. Mungkin gue merasa pelajarannya salah satu dari situ, film tentang konflik rumah tangga itu tetap relatability-nya lebih kecil. Kalau ngomongin anak dan orang tua gampang relate, tapi kalau ngomongin di situ kan konflik utamanya suami istri. Betul. Suami istri, Mamet di pressure mertua gitu. Untuk orang-orang anak-anak kuliah atau anak SMA nggak relate. Gitu. Betul. Jadi memang lebih berat ketika itu. Iya. Tapi dulu ide itu dari Miles atau gimana awalnya? Mbak Mira pertama ngajak ketemu, gue nggak tahu mau ngomongin apa, tiba-tiba ngomong, gue kepikiran bikin spin-off dari karakter Millie. Kan lu bikin komedi, drama keluarga. Millie ini kan komedi banget. Kita explore gimana. Ya gue sebagai yang dulu besar dengan ADC gak mungkin dong. Mbak Mira kalau saya pikir-pikir kayaknya tidak ya gitu. Gak mungkin dong. Serius gue boleh megang ADC Universe gitu kan. Dengan sangat bangga dan terhormat. Yuk let's go kita coba bikin gitu. Yes. Menarik sih itu. Kayaknya kejauhan harusnya. Tapi serba salah ya. Maksudnya Millie sama Dennis dan Sisi udah dewasa kan. Kalau gue bikin spin-off-nya misalnya itu kan SMA kuliah gitu. Nah ya mungkin harus orang lain dong gitu. Kejauhan turunnya gitu. Jadi ya begitulah. BTW ADC yang versi barunya juga kalau gak salah Imaginary juga ikut andil. Kita invest di film itu, tapi kita gak kayak keterlibatan kita secara kreatif tidak kita biasanya kalau eksekutif produser / investor gitu kita hanya kasih masukan kalau diminta. Kalau misalnya enggak kita nggak diminta nggak di sore juga sama kayak kita ikutan, ditanya nggak nih, kalau ditanya kita jawab, kalau enggak ya enggak, udah silakan. Bagus sekali ini, tidak micromanagement. Kalau memang tidak boleh dong, masa kecuali saham saya 50% gitu kan. Suka ada kadang saya suka denger gitu. Tahu ya, tapi kalau saya sahamnya kecil jadi ya udah diem aja. Ernest balik lagi bikin film yang, nah ini kayaknya gue correct me if I'm wrong ya, tapi Imperfect ini sama Meira nggak pertama kali duet nulisnya? Sebenarnya kalau nulis berdua itu udah dari Susah Sinyal. Jadi di CTS dan Ngenes tuh dia lebih ke bantu develop doang. Teman diskusi lah ya. Tapi kalau dari mulai Susah Sinyal memang nulisnya bareng. Jadi kita bikin sinopsis bareng, abis itu dia bikin scene plot, gue bikin scene-nya gitu. Dialog-dialog semua gue biasanya. Nanti dia lihat lagi, dia kasih masukan dari Susah Sinyal. Di Millie Mamet dia mulai ikutan co-directing. Jadi duduk bareng gue selalu untuk ngasih pertimbangan-pertimbangan dari perspektif perempuan, perspektif ibu. Di Imperfect sama sebenarnya, tapi menjadi lebih intens karena itu diadaptasi dari bukunya dia. Gitu. Jadi dia juga nulis bareng gue, dia juga co-director di situ.
tapi itu dari bukunya dia. Jadi sangat itu mungkin yang paling ketika menjelang tayang gue paling khawatir karena ini cewek banget gitu. Tentang insecurity, tentang body image gitu kan, sementara direkturnya cowok kan. Jadi kayak gue diamuk masa nggak nih sama cewek-cewek gitu. Jadi ketika tidak ya lega, berarti at least kehadiran Mera di situ untuk selalu ngimbangin perspektifnya, berarti aman gitu. Dari situ kayaknya udah kerasa ya, oh ini Mera adalah tandem yang pas dan bisa nih. Ya which is nanti akan ada filmnya Cinta Atas Indie Drama Korea betul. Kita harus bahas itu juga ya. Iya. Tapi gue merasa dari kerja nggak semua suami istri bisa dan harus kerja bareng juga sebenarnya. Nggak semuanya bisa juga dan nggak semuanya wajib gitu. Cuman buat gue sih kebetulan kita bisa dan taste kita tuh mirip gitu. Akan susah kalau taste kita beda ya. Misalnya dia sukanya ini, Gus. Nah kebetulan dari sejak pacaran dari zaman pacaran di Bandung, nonton di biasanya BSM atau BIP. Dulu masih BSM ya, belum ada trans. Belum TSM ya, dulu masih BSM. Dulu. Itu kebetulan kita kalau selera film biasanya mirip. Jadi kalau gue bilang bagus, dia juga bagus. Kalau dia ini cuman dia lebih drama aja dibanding gue. Jadi film-film drama banget gitu biasanya gue bosan, dia suka. Contoh kayak misalnya nonton Benjamin Button gitu. Wah dia gue tidur pulas. Saya tidur pulas nonton Benjamin Button. Kombinasinya dia yang sangat melankolis dan dramatik, gue isi dari sisi komedinya gitu. Tapi ya itu skrip yang menurut gue sampai saat ini mungkin kalau gue ditanya skrip yang paling gue banggakan mungkin itu ya. Imperfect menurut gue Imperfect tuh rumit jalinannya rumit, terus endingnya juga cukup wrapping up dari cara plot utama bergabung sama subplotnya di situ menurut gue salah satu yang paling rapih gitu. Bahwa ini anak-anak geng kosan ini akhirnya jadi bagian dari solusinya plot utamanya gitu untuk foto dan menampilkan imperfections mereka tuh menurut gue kayak kok kita bisa ya nemu kayak gitu. Jadi membanggakan lah skrip itu buat gue gitu. Gila, mantap. Udah ketahuan tuh ya, skrip yang paling dicintainya Imperfect. Sampai saat ini itu skrip yang paling gue cintai, karakter-karakternya semuanya. Penontonnya berapa ya? Gue lupa. Itu sebenarnya hampir 3 seandainya 2020 awal tidak ada banjir gila-gilaan menghajar Jakarta. Kalau lu ingat 2020 awal yang awal banjir yang gila banget. Semua bioskop shutdown ketika itu. Itu tuh udah 2,8 menuju 2,9. Penontonnya. Lagi. Tiba-tiba tahun baru tuh 1 Januari gue ingat 1 Januari jubret banjir hampir 3-4 hari kalau nggak salah, baru benar-benar normal kayak udah itu di situ momentum kan. Kalau film kan momentum ya. Udah nggak lama kemudian muncul film lain dan lewat aja. Berarti ya sekitar 28 menuju 29 nih. Anjay. Itu film sejauh ini film yang kalau yang gue direct yang terlaris gila. Bencana alam guys. Force major ya udah. Force major. Dan habis itu ya kita tahu lah ini adalah film Ernest yang paling gambling banget ya. Iya. Kita belum pernah lihat gitu di filmografinya Ernest. Gila. Tapi ada behind the scene-nya juga sebenarnya di balik penciptaan. Nah ini nih menarik nih. Kita dengerin dulu. Proses penciptaannya berbeda dengan film-film gue yang lain. Ini bukan disclaimer, cuman cerita aja. Kalau film gue yang lain gue punya ide, kita bikin film. Kalau ini memang dari awal gue sama produser gue, kita pandemi ngapain ya? Kita ngapain ya? Nah, produser gue bilang, coba kamu bikin ide yang bisa kita syuting di dalam satu tempat. Jadi kita lebih secara PPKM lah, karantina, kita syuting lebih di satu tempat aman aja. Lah ya. Ya walaupun akhirnya ada yang kita syuting di hotel ya di luar, tapi 90% itu ketika di satu rumah aja kan. Gue coba nyari tuh komedi, kalau komedi satu tempat apa ya? Kayaknya sih kalau gue lihat-lihat yang selama ini gue tonton, kalau fokus satu tempat gitu paling banyak kalau nggak horror thriller. Boleh nggak kita coba bikin thriller? Coba aja tulis. Ya udahlah gue coba bikin. Karena memang gue suka banget hudanit gue suka gitu. Jadi gue coba tulis gitu. Cuman akhirnya dengan keterbatasan pengalaman, menurut gue ketika itu gue nggak punya cukup skill untuk mengeksekusi genrenya. Jadi latar belakang gue drama komedi, ketika menghandle secara director ya, menghandle mungkin kalau skrip itu dikasihnya ke director yang bisa ngehandle thriller mungkin akan lebih baik gitu hasilnya gitu. Jadi gue nggak punya skill untuk membuat sebuah film dengan genre suspense atau thriller. Makanya hasilnya ya tetap ditreat dengan rasanya tuh rasa film-film gue yang lalu, padahal secara skrip ini tuh beda banget dan treatment yang beda. Jadi ya belajar sih, maksudnya ya apapun yang
kritikan yang dilontarkan orang ya memang harus diakui gitu. Iya sih, ya emang mencoba sesuatu yang baru tidak pernah ini ya, tidak pernah selamanya mulus gitu. Betul. Tidak kapok. Tapi tidak kapok tidak kan. Kapok. Berarti ini ada kemungkinan mau bikin lagi trailer nih kayaknya. Saya suka soalnya menebak-nebak gitu, saya suka sekali. Mungkin nanti akan muncul lagi nyalinya kalau traumanya sudah hilang. Tapi waktu itu inspirasi lu ada gak sih beberapa film gitu yang jadi acuan yang mungkin gue bikin teka-teki deh, kepikiran gue. Kalau yang di satu rumah of course makanya banyak yang bilang Knives Out. Sebenarnya Knives Out itu kebetulan kita dapat rumah yang mirip-mirip gaya gitu ya. mirip-mirip gitu. Sebenarnya kan referensinya di satu rumah, ada Ready or Not, ada Knives Out, ada beberapa lah di satu rumah kan. Tapi kebetulan pas rumah yang kita dapat itu stylenya memang mirip rumah di Knives Out kayak ada pedang-pedang. Pedang bukan properti art, memang yang punya rumah dan mahal itu beneran pedang dari warisan zaman perang gitu, ratusan juta harganya, nggak mungkin gue turunin juga. Terus rumahnya kayu-kayu, dominasi memang style Eropa gitu. Jadi ya udah itu kebetulan yang menyebalkan tapi ya udahlah gitu. Tapi FYI ya, rumah yang dipakai di teka-teki Tika itu jadi rumah syutingan segala film sekarang. Jadi tiap gua nonton gitu, ini rumahnya teka-teki Tika. Selalu gitu gak pasti? Itu pertama kali dipakai syuting ya. Di teka-teki Tika pertama kali dipakai syuting. Sekarang wow. Mantap itu location manager ya. Tolong siapa yang nemu? Sekarang jadi luar biasa. Iya asli kuncian itu asli. Tiap nonton, ini rumah teka-teki Tika. Ini rumah teka-teki Tika udah. Terakhir gue liat rumah itu di film ini, gue lagi di Netflix nonton Sumala. Iya benar. Rumah itu lagi Darius, rumah itu. Iya benar. Meskipun tidak nyambung ya sama tahunnya, tapi oke lah. No comment. Dan setelah teka-teki Tika, Ernest bikin lagi sequel gitu ya untuk sebuah film yang membuat nama dia ada gitu. Gila. Cek Toko Sebelah 2. Ini gimana nih prosesnya sampai lu mau balik lagi untuk bikin Cek Toko Sebelah 2? Sejak Cek Toko Sebelah dibikin, of course produser ya pada umumnya pasti nggak mau bikin yang kedua. Gue dengan yakin menjawab tidak, karena film itu tidak dirancang untuk sebuah sequel. Film ceritanya udah selesai gitu. Karena itu film terakhir gue sama Star Vision ketika itu, dan kita udah sama-sama tahu ini akan jadi film terakhir. Jadi itu kayak apa ya? Ya kayak gue ngasih, oke ini project kado perpisahan deh, sesuatu yang udah lo minta dari lama. Ayo kita kerjakan. Gue mengerjakan dengan tulus, ikhlas dan sangat nggak setengah hati sejujurnya, karena nggak mungkin setengah hati ngerjain sebuah film yang effortnya segitu gede kan. Yuk let's do it gitu. Karena sebenarnya sebelum itu ada sebuah sinopsis yang gue rancang untuk jadi film terakhir di Star Vision, tapi karena satu dan lain hal sinopsisnya nyangkut, mandek pengembangannya. Dengar tapi mau diterusin sih sama Star Vision gitu katanya. Tapi ketika itu kita ngerasa kayaknya nggak pede ya. Yuk kita ini aja deh, dari produser bilang kita balik lagi ke ide Cek Toko Sebelah 2 deh, coba. Udah gue coba bikin. Waktu itu bikinnya 2 opsi. Bercabangnya dari Yohan Ayu atau dari Erwin Natali. Ketika bikin versi Yohan Ayu jadi dark, karena kan ceritanya kan backstory-nya mereka ini tokonya kena kerusuhan, jadi dia nggak mau anaknya nikah sama Melayu gitu kan. Filmnya jadi dark banget gitu. Akhirnya kita ke Erwin Natali, kalau Erwin Natali berarti scene gue banyak ya. Gimana ini gitu. Ya udahlah, akhirnya gue sama Mera nyoba nulis skrip tentang Erwin yang mau nikah sama Natali tapi keluarganya merasa perbedaan kelas itu masalah gitu. Jadi kita coba kita coba bikin gitu. Cek Toko Sebelah 2 itu berapa penontonnya? Sorry gue lupa. 700 ribuan waktu itu. 700 ribuan ya. 700 ribuan ya. Bioskop baru kembali buka lah ya 2022 ya. Baru buka lagi dari setelah pandemi. Iya, tapi bukan karena itu kan lu gak mau ngedirect lagi, udah gue mau jadi produser aja. Enggak ya, sejujurnya enggak sama sekali enggak. Gue makanya kemarin pas ada kesempatan ngedirect, gue ngedirect gitu. Ngedirect itu sebenarnya bukan sesuatu yang gue enakan jadi produser, enggak. Lebih ke kesibukan sebagai produser itu membuat gue sulit menulis dan mengembangkan sebuah skrip secara fokus, padahal gue tuh maunya ngedirect skrip gue sendiri kan. Dan gue merasa di Imaginary ini karena masih baru, kayaknya gue perlu mendedikasikan diri sebagai produser dulu deh sementara ini gitu. Tapi gue tetap sambil nulis kok. Ada aja gue ada ide yang gue develop sambil jalan tanpa ada deadline ya, sambil mikir, sambil ngembangin gitu. Ada aja sih. Tapi memang produser saat ini masih menjadi fokus. Walaupun ya kemarin kan sempat di-announce gue ada film gue di Netflix kan gitu. Benar-benar. Ya gue takut aja. Soalnya gue pernah nanya ke Joko Anwar, gue bakal berhenti jadi sutradara kalau gue bikin Janji Joni 2.
sequel dari film yang mengangkat nama dia gitu. Nah, gue jadi full circle ya. Iya, jadi full circle. Ngeri gini gue bilang. Gue sih gak ada rencana pensiun karena menurut gue sutradara itu sama produser tuh full feelingnya beda gitu. Kayak lu kalau jadi produser tuh kalau filmnya berhasil tuh yang bangga adalah sisi lu sebagai seorang bukan entrepreneur juga buat gue, sebagai seorang leader menurut gue. Lu bisa memimpin sebuah project yang menguras emosi, menguras energi, tapi projectnya berhasil tuh kebanggaan sebagai seorang pemimpin menurut pandangan gue. Tapi kalau film, kalau ngedirect itu kebanggaan seorang seniman. Nah kebanggaan senimannya ini tipis tuh kalau filmnya gue produser bukan director. Sementara di KTP gue masih seniman sampai saat ini dan jiwa itu nggak bisa gue bungkam gitu. Jadi tetap ngedirect sih pasti jadi sesuatu yang gue kejar terus sih. Gitu. Tapi setelah itu kan, ya ini dia momen dimana Ernest bikin Imaginary gitu ya. Iya. Sama Lu Dipa. mau tau nggak fun fact film Imaginary yang orang nggak ngeh? Apa itu? Ngeri sedap tuh gue nggak ngeproduserin loh. Itu orang pada nggak sadar itu Dipa loh. Karena gue masih ngerjain Cek Toko 92 kan ketika itu. Dan gak mungkin lah gue gak etis lah gue ngerjain 2 film. Jadi ngeri sedap itu of course skenario gue bantuin Bene. Ketika syuting gue sempat nengokin karena gue penasaran kan syuting di Danau Toba. Datang tuh gue sehari, nginep semalam terus pulang lagi. Tapi itu proses sepanjang Bene editing itu gue nggak duduk bareng Bene gitu, nggak. Cuman pas udah picture lock gue datang, Alin Jusria yang edit kan, gue datang, oh kayak gini ya mungkin menurut gue gini kasih komentar habis itu udah kayak musik sama Bang Vicky Sianipa, gue bener-bener nggak nyentuh sama sekali, color grading apa nggak ikut gue bener. Jadi kayak itu film pertamanya Imaginary itu sebenarnya gue nggak produserin, nggak ada nama gue sama sekali di film itu. Udah nggak aja. Ngeri sedap ada duluan atau ya udah kita bikin Imaginary biar bisa bikin ngeri sedap. Imaginary itu dibuat ketika pandemi sebagai PH script terinspirasi dari Wahana kreator ya. Jadi kan kita develop, kalau lu tahu film Yakin Nikah yang kemarin sempat syuting belum tayang sih, itu kita develop skripnya dari premis. Jadi kita ada beberapa project kita develop script memang. Script aja awalnya. Ya. Terus of course long term goalnya PH, tapi tidak secepat ini. Yang mengakselerasi salah satunya Angga Dwi Masa Songko yang laporin, udahlah ayolah, udah bikin lo ada cerita apa, lo produce, gue cariin investor bla bla bla. Dia yang salah satu yang membuat Imaginary lahir lebih cepat dari rencana gitu. Mas Angga terima kasih ya. Terima kasih ya. Tapi setelah ngeri sedap ya, Imaginary itu kayak banger after banger kata orang. Imaginary kutukan sophomore slump. Iya, kita sophomore slump bener. Banger after banger jadi katanya. Gila, itu gimana tuh? Lu kaget gak sih dengan pencapaian Imaginary? Maksudnya ya itu dia baru 2020 berarti kan, 2021 belum ada. Momen yang paling gila sih pas Piala Citra kemarin sih. Kayak mengawinkan gelar film terbaik sama film terlaris. Yes. Itu tuh ibaratnya kalau Liga Inggris tuh Manchester City itu. Piala FA dan Piala juara Liga. Iya, juara Liga. Itu gimana tuh? Sempet bengong lama sih gua malam itu tuh, kayak balik ke rumah tuh kayak kok bisa ya? Tapi and then sebenarnya ya gua ada worry-nya juga sih ya. Worry gimana caranya supaya pencapaian ini tidak mengubah mindset gua gitu. Kan susah ya, maksudnya lu merasa udah aing ya gitu kan, gimana ya, manusiawi gitu. Lu dapet Sedef tuh dapat 7 Piala Citra termasuk film terbaik dan film Indonesia pertama yang mengawinkan 4 gelar keaktoran. Gila aktor itu. Terbaik cowok cewek, aktor supporting cowok cewek, semuanya disikat gitu. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah Piala Citra. Bener. Jadi kayak ini film Imaginary gila banget ya, gimana caranya supaya gak gede kepala. Sebenarnya itu yang ada di pikiran gue. Gimana caranya ketika meng-approach sebuah project baru, kita start fresh, kita clean slate, kita approach sebagai ya newbie lagi gitu, gimana belajar lagi gitu. Jangan mikir kalau kita mau tahu lah caranya. Untungnya ada CTSDK yang nggak untungnya ya, film flop masa dibilang untung, tapi ya counterbalance lah gitu. Itu CTSDK tuh sebulan setelah Piala Citra loh terjadinya. Jadi kayak reminder aja, belum tentu tidak semudah itu bikin film hits gitu. Snakerim itu suka bikin prediksi FFI sebelum Piala Citra. Gimana tuh ketika dan itu? Pas Piala Citra kemarin kita tuh udah memprediksi, udah ini mah Nirina bener pasti dapat, terus Ringo pasti dapat,
Enggak, Ringo waktu itu kayak kita Sama, masih susah. Gue juga. Kita masih susah ya. Gue juga ngomong, Nirina gue yakin Ringo, sorry Ringo gak yakin gue. Ringo gue kayak belum nanti dulu masih yang lain masih pada kuat. Terus setuju. Alex Abad oke lah bisa yang lain kalau dibanding yang lain gitu. Terus sama siapa satu lagi? Sila ya ini juga Sila ada gue chance. gak yakin karena porsinya kecil. Iya, gue juga awalnya gak yakin. Kan? Tapi kayak bisa gitu ya. Tapi ya bisa kali ya. Ya 3 lah out of 4. Pas nonton, buset menang semua. Bener berarti gila. Ini keren sih menurut gue gitu. Alex sama Nirina gue pede. Iya, Alex sama Nirina pede. Tapi Ringo sama Sheila karena dikit. Ringo karena menurut gue, kan gue pernah ada di dalam juri FFI juga. Ringo itu di JCDF itu kenapa gue gak ya, lu pasti menang. Karena range dia tuh gak lebar. Kan itu kan salah satu pertimbangan juri kan. Ringo kan di film itu range-nya gak yang kayak Nirina gitu. Kemana? Ini kan dia range-nya bisa dibilang lumayan frekuensinya segini lagi. Jadi gue gak yakin Ringo pasti menang sih jujur ya. Sama kita semua tapi ya sebuah kejutan yang manis sih. Akhirnya menang semua aktornya dan film itu tuh supportingnya. sebelum tayang gue bilang sama tim teman-teman yang ngerjain promo 100.000 aja deh. Maksud gue jangan puluhan 100.000. Gue udah seneng banget ini film hitam putih bisa 100.000. Terus pas hari pertama tayang itu gue inget banget gue lagi syuting Kakak Bos. Hari tayang pertama tuh 30 November kalau gak salah tayangnya. Itu gue lagi syuting Kakak Bos. Terus buka Tix ID kan. Tix ID, iya. Lah. Kok ada yang beli? Kok terutama di Jogja karena habis hype dari Jav ya. Jogja. Benar. Gue ingin banget Jogja, Jakarta sama Bali. Entah kenapa di Bali juga rame. Entah kenapa. Loh kok rame? Di Jakarta beberapa titik rame. Nangis gue di situ. Terharu gue kenapa film ini kok banyak yang minat gitu. Tapi nangis di sebelah gue Ari Kriting. Gue peluk juga males. Hari lagi ngedirect udah gue gak mau ganggu, gue tahan aja. Gitu sampai akhirnya 600.000. 600 ya menurut gue terakhir. Film hitam putih tuh ajaib sih. Iya sih gila. Kalau nggak salah kalau kalian baca apa ya website film luar Cinema Blend or apa ya gue lupa pokoknya mereka bikin 10 film Indonesia terbaik di dekade ini. Nomor satunya JCDF. Oh ya? Yes, gue lupa. Tolong ingetin gue ya. Gue saking kebanyakan baca. 1 dekade. Iya, kalau nggak salah. Pokoknya dalam beberapa tahun terakhir atau 1 dekade gitu. Dia banyak, bukan film di tahun itu aja. Ada film lama, ada. Dan ya setelah itu kan ada Cinta Atas Indah Drama Korea, ada Kakak Bos. Which is Kakak Bos aja menurut gue itu pencapaian loh. Ya, Kakak Bos 800.000 penonton loh untuk Ya. film yang ya maksud gue itu lebih segmented lagi kayaknya secara karakter gitu. Tapi menarik. Gimana tuh menurut Kakak lo? Bos tuh agak lain gak usah dibahas lah ya. Anggap aja Ya gak ada agak ya. lain mah. Ya apalagi udah mau ya. dibahas gitu lah ya. Kakak Bos tuh film yang salah satu film yang paling idealis gitu, paling politis, bahkan idealis menjurus politis dalam arti Ari Kriting kan mau memperjuangkan banyak hal di film itu gitu. Dia punya banyak hal yang dia resahkan gitu. Kalau orang Timur selama ini cuma jadi sidekick. Masa nggak bisa sih orang Timur jadi pemeran utama? Banyak apropriasi, harusnya perannya ini ceritanya orang Timur tapi pemerannya bukan Timur. Jadi ada agenda-agenda yang diperjuangkan. Jadi super idealis film itu tuh. Jadi bisa dapat angka segitu sih menurut gua cukup cukup pencapaian yang cukup luar biasa sih. Karena si Kakak Bos ini kan Bang Godfred ini fighter ya. Backgroundnya memang atlet bela diri. Masuk The Raid juga casting jadi tukang gebuk lah pukul gitu. Jadi ketika Ari bilang gue mau pemeran utamanya Bang Godfred, gue yang kayak hah serius lo? Dia berantem mulu tiba-tiba lu suruh jadi bapak dengan layer drama kayak gini. Bisa Ri? Bisa. Oke, kalau lu yakin. Jadi gak melalui casting sama sekali. Jadi ya udah kalau lu yakin ya udah gue ikutin. Jadi benar-benar film yang sangat idealis ketika itu. Dan ya dengan segala ragam komentarnya sih kita bangga banget sih sama film itu dengan pencapaiannya. Itu nyambung sih sama gimana pandangan lu sekarang gitu ya. Setelah Imaginary ini kan banyak roster director gitu. Sementara lu sendiri kan masih director juga gitu kan. Di dalam hati. Tapi sekarang lu role-nya lebih banyak jadi produser gitu. Melihat film-film yang dibikin Imaginary, kalau ada yang seidealis kayak Kakak Bos misalkan, atau Tinggal Meninggal pun kan ya itu Kristo banget gitu ya. Lu gimana sih pandangan lu sebagai produser juga yang gue harus mikirin juga nih film ini biar tetap reach out ke lebih banyak orang gitu, lebih oke. Nah tapi sebagai seniman juga lu paham gitu ya, ini keresahan lu gimana lu ngimbanginnya gitu. Sebenarnya pelajaran pentingnya justru dari CTSDK.
Cinta Tak Senda drama Korea itu kan masih inline dengan semangat Imaginary buat ngasih sesuatu yang fresh gitu kan, sesuatu yang beda, sesuatu yang buat penulis dan /sutradaranya itu sesuatu yang dia cintai betul dan dia pengen bikin gitu. Jadi ada drive yang luar biasa dari kreatornya. Itunya inline gitu. Tapi satu hal yang tidak ada di CTSDK yang mungkin akhirnya menjadi salah satu penyebab kenapa itu tidak seberhasil film-film lain secara angka adalah gua itu sebagai produser, bahkan Dipa juga sebagai produser, kami nggak ada yang nonton drakor. Jadi kita menciptakan produk yang kita tidak kenal betul. Mungkin itu kesalahan elementernya gitu. Jadi ketika sutradaranya yang punya kecintaan sama drama Korea bikin itu, gue nggak punya cukup knowledge untuk mengenal ini produk akan jadi produk yang seperti apa gitu. Agak di gue tuh masih meraba-raba gitu. Akhirnya sekarang looking back, kalau mau ditanya salahnya di mana, menurut gue salah satu kesalahan utamanya adalah Mera itu mengkonsumsi drakor dalam format series. Yes. Tapi ketika dia nulis film. Jadi mindset penikmat series ini kan, series kan biasa lu dijejali dengan banyak cerita dan banyak karakter. Ketika bikin film itu harus di-adjust tuh. Lu nggak bisa punya 6 karakter yang 6-6-nya punya subplot sendiri gitu. Jadi berat, jadi nggak fokus lah. Itu salah satu masukan terbesar buat itu kan, kayak ini sebenarnya cerita tentang cinta segitiga atau tentang 3 sahabat dengan problemanya masing-masing, karena banyak yang mau dicemplungin ke dalam film ini. Mungkin itu salah satu evaluasi buat gue, kayak kalau lu mau bikin film ya lu harus kenal betul sama genre yang mau dibikin gitu. Itulah kenapa mungkin gue sampai sekarang belum bikin horror dan action, karena masih kayak ngerasa belajar lah ya. Tapi terutama drakor tuh menurut gue salahnya gue bukan penonton drakor gitu. Jadi at least kalaupun kita mau bikin sesuatu, kita harus tahu dulu kali ya. Kenal nggak sama dulu produk tipe produk seperti ini. Kalau biasa bikin mie ayam tiba-tiba disuruh bikin nasi goreng gitu, ngerti nggak sama nasi goreng ibaratnya gitu. Itu salah satu evaluasi buat otokritik buat gue sendiri gitu. Jadi kayak harusnya kan memang kalau memang pengen bikin film yang berangkat dari drakor, ya lu nonton drakor dulu yang banyak gitu. Jadi lu ngerti, oh ini maksudnya drakor tuh kayak gini. Yes. Tapi itu kan gak akan menghentikan lu untuk mencoba yang baru kan, pasti ke depannya. Tidak. Tinggal meninggal juga ya sangat ya gitu, lu bilang Kristo banget gitu kayak. Nah itu tuh ngomongin tinggal meninggal sekarang ya, yang akan bentar lagi tayang, which is tanggal berapa ya? Tanggal 14 Agustus. 14 Agustus. Iya. Ini kan kalau pertama gue lihat teasernya itu waktu Cinta Tak Senda drama Korea kan di JAV itu, gue ingat banget nontonnya. Oh ini film Kristo ya? Film Kristo tapi Omara ya gitu ya. Terus ini ngapain teasernya lagi ngomong sama gambarnya sendiri gitu ya. Belum ada info apapun soal itu. Itu dari pemilihan aktor aja gue udah deg-degan. Karena Kristo dari awal, jadi gini, gue tuh nonton Budi Pekerti kan, dan gue impress banget sama gue suka Omara itu di Budi Pekerti. Tapi gue pertama ngeliat Omara di Kadet sebenarnya. Ini siapa ya? Udah gue catet nih Omara Istiqlal. Oke, pas nonton Budi Pekerti, wah anak ini bisa main ya gitu. Makanya pas Kristo cari pemeran utama, gue baca skripnya agak-agak lihat Budi Pekerti kan dia ada quirk gitu, agak nyeleneh kan. Mau coba Omara nggak toh? Sebenarnya itu kayak lempar ide aja. Begitu Kristo ketemu sama Omara, oke, dia Gema, gue gak mau yang lain, dia Gema. Gantian gue sama Dipa yang orang kenal gak ya sama dia? Salah gue ngasih saran. Produser gantian, orang kenal gak ya sama Omara Istiqlal? Tiba-tiba dipasang sebagai pemeran utama gitu, tokoh sentral. Ya sekarang ada Bukit Duri ya, dia jadi alhamdulillah luas gitu. Terima kasih Bang Joko Anwar sudah memperkenalkan Omara pada audiens yang lebih luas. Jadi pas itu awalnya lumayan deg-degan sih, tapi ya Omara gila. Omara tuh image-nya pasti orang ingatnya Bukit Duri kemarin gitu Jeffrey gitu ya. Nanti lihat aja di sini beda banget. Tapi ya gitu, ada rasa khawatir. Ini film komedi. Gue tau lah komedi gitu ya. Gue berangkat dari komedi sebelum gue ke film bahkan. Tapi komedinya agak beda, agak gelap gitu ya. Agak dark joke bang gitu. Jadi ya gimana cara nge-treat supaya orang gak tersinggung sih, enggak lah. Gimana caranya supaya orang jangan sampai nontonnya tuh gak nyaman. Ketika keluar dari bioskop tuh kita sepakatin dulu. Nah itu yang gue sepakatin sama Kristo. Oke, lu dark joke, oke. Temanya tentang meninggal, oke. Tapi lu pengen orang keluar dari bioskop tuh apa rasanya?
Kan beda ya kalau lu memang pengen orang keluar unsettled gitu kayak endingnya harus disturbing banget keluar dari bioskop tuh. Aduh. Gitu. Yeah. Apakah itu yang kita cari? Tidak gitu kan. Kita sama sepakat kita nggak baik. Kita tetap merasa bioskop tuh biar gimana pun escape yang orang keluar tetap harus happy gitu. Rasanya tuh seneng sama apa yang ditonton. Oke, berarti pertanyaannya tantangan terbesar adalah ngukur kadar darknya di film Tinggal Meninggal nih, kadar darknya mau segimana nih. Nah itu bahkan ada yang scene ya gue nggak akan sebut scene yang mana, tapi scene yang ketika skrip kita udah oke, ini aman, tapi pas FGD ada yang bang terlalu dark. resah yakin nih mau kayak begini scene, aduh gue sama Kristen balik lagi ke ruang editing, oke buat yang ini kayaknya kita tone down sedikit. Ada kayak gitu-gitunya ya. Jadi ya hasilnya sebuah film yang menurut gue berbeda lah. Orang ketika nonton pasti kan dapet wah beda ya gitu. Dan itu yang kita cari. Ngomongin Tinggal Meninggal, ini debut Christo berarti ya? Betul, debut Christo. Tapi kan dia memang kuliah film. Yes, jadi paham. dari sekian banyak debutan kita, dia satunya yang beneran kuliah film. Ya di sana kan pengajarnya di kampusnya ada Lucky Kuswandi, ada Yosef Angginun, ada banyak lah filmmaker handal. Jadi secara teori udah ngelotok ya harusnya Christo. Secara teori udah ngelotok. Gitu. Ya ini juga yang selalu gua apresiasi sih dari Imaginary, selalu bawa nama-nama baru gitu ya di directing dan ya tim-timnya gitu. Kan dari awal Ngeri-Ngeri Sedap, terus Agak Lain, terus Kakak Bos gitu kan, semua orang-orang yang ya belum ada yang mengulang lah ya selama sejauh ini. Sejauh ini belum tapi sebenarnya kita selalu mencari sesuatu yang fresh dan unik, but not necessarily harus director baru. Makanya Yandi juga kan bukan film pertama. Benar. Dan film kita setelah Agak Lain nanti juga director yang udah cukup lama berkecimpung, udah belasan tahun jadi director. Jadi itu bukan sesuatu yang kita jadikan credo lah bahwa Imaginary itu harus harus unik, harus fresh. Tapi bukan berarti harus director baru, itunya sih enggak. Gitu. Cuman kadang-kadang director baru tuh lebih nekat aja gitu, kayak lebih kekeh gitu, kayak gue pokoknya maunya begini. Nah, itu tuh bisa menimbulkan hal-hal yang tidak terduga itu aja. Asal dijagain aja kali ya. Betul. Paling susah ngejagain siapa? Yang ngejagain istri sendiri lah tentunya, karena tidak bisa dilawan ya. Karena jadinya bingung memposisikan diri gitu. Itu kemarin lumayan tricky sih. Oke. Enggak, dan karena gue nggak kenal drakor ya, jadi ketika diskusi soal drakor itu harusnya seperti apa, diskusinya nggak berimbang karena pengetahuan gue nggak kayak dia gitu. Mungkin yang ngulang nanti kali ya, Agak Lain 2 masih mengulang kan, direkturnya masih orang yang sama. Direkturnya mengulang, tapi kan kita sepakat bahwa konsepnya Agak Lain itu dari awal memang kita meniru atau terinspirasi dari Warkop. Oh, jadi beda-beda. Iya. Jadi di film ini mah mereka udah bukan penjaga pasar malam rumah hantu lagi. Oke. Menarik ya. Film ini mereka berarti ini adalah Warkop New Era, asik. Berat lah beban kalau disuruh nerusin Warkop, tapi menurut gua tapi kan secara angka sudah berbicara memang. Tapi juga beban buat film kedua ya. Jadi kalau ditanya berapa target penonton film kedua, gua bilang bisa sepertiganya juga udah puji Tuhan bisa gitu. Sepertiganya ya. Oke, kita hitung 9 juta ya begitu. Kalau sebuah film ditanya lu target berapa, 3 juta, kayaknya masih masuk akal gitu. Kalau targetnya berapa? Kita mau kayak kemarin tuh kayaknya sesuatu yang belum tentu bisa terulang oleh siapapun juga gitu. Ya itu jajaran film-film Imaginary yang ya gue yakin pasti masih banyak ya yang disimpan amunisinya untuk tahun-tahun mendatang. Termasuk genre yang lain, bener? Seperti yang sudah kita bocorin di live, ada satu horor yang kita lagi develop, ada satu musikal yang kita lagi develop skenarionya. Jadi ya kita akan terus pushing the boundaries lah. Kita bisa sejauh mana sih secara kreatif tetap eksploratif, tapi secara bisnis juga nggak bunuh diri gitu. Nah itu dia sih. Ya sekarang kan ngelihat film tiap minggu banyak banget ya guys. Iya, Indonesia gila tahun ini buset 4 kayak gitu. Itu gimana tuh lo melihat persaingan kayak gitu di film kita? Adil gak sih menurut lo? Ini susah nih dijawabnya nih. Karena kalau dibilang adil gak adil, pasti kan kita ngelihatnya kan dari dua sisi ya. Dari sisi filmmaker tuh ngerasa kita tayang di Kamis, belum ketemu weekend aja udah layar udah turun. Itu bener. Kan kayak ya ampun tega banget. Tapi kalau ngelihat dari sisi bioskop, ya ini kan bisnis gitu. Jadi kalau
film Ernest sama film Arya, film Ernest nggak laku ya layarnya gue kasih ke film Arya yang lebih laku, susah didebat juga gitu, apalagi perusahaan IPO ada harga saham yang harus jadi kalau ngelihat dari sisi bisnisnya ya mau dilawan juga susah gitu, jadi ya mungkin memang industri ya memang seperti ini. Kalau satu hal yang gue syukuri adalah bioskop kita itu masih sangat bijak dalam mengelola kayak harga. Kita tuh sebenarnya bioskop kita tuh salah satu yang value for money-nya menurut gua bagus banget sih. Kalau lu keluar negeri, pertama jauh lebih mahal. Kedua belum tentu sebagus seenak ini ya. Asli, gua udah coba nonton di Jepang, di Singapura, di Belanda, gua udah coba nonton. Tetap bioskop Indonesia tuh top notch. Sumpah, asli bagus banget. Setuju sih dengan gua. harga yang murah. 35 loh. Misalkan ya yang paling murah lu bisa dapat enak. Di Amerika itu kan mereka tuh salah satu alasan kenapa sekarang jadinya orang ke streaming gitu, karena ketika pandemi bioskop itu naikin harga karena mereka mau menutup kerugian ketika pandemi kan. Jadi pas pandemi selesai harga naik. Nah, sekali naik kan susah ya mau turun lagi gitu. Nah, jadi sekarang ada dalam posisi yang kebijakannya bumerang dan ada di posisi yang membingungkan. Kita harus gimana nih ketika kita harga naik, orang lari ke streaming. Nah, ngebalikinnya ke bioskop gimana? Indonesia sejauh ini masih sangat sehat hubungan antara bioskop, filmmaker dan penonton masih sangat sehat nih. Buktinya tahun lalu kita tuh pikir, dari 65 juta jadi 82 juta. Dan menurut bicara box office tahun ini ada kemungkinan lebih dari itu gara-gara Jumbo kan kayak what gitu, kita mau naik lagi gitu. Tapi gue penasaran strategi lu apa sih kalau untuk ngejar penonton gitu ya. Kan gue tahu kayak dulu Ngeri-Ngeri Sedap itu kayak kerahkan pasukan bermarga gitu kan untuk gimana nih biar kita tuh stand out gitu di minggu pertama. Ada gak sih bocoran strategi yang gak tahu siapa tahu filmmaker lain pengen ngikutin kita sih gitu. selalu berusaha melakukan pendekatan yang based on tiap berdasarkan filmnya dan berdasarkan momennya gitu. Kayak Ngeri-Ngeri Sedap misalnya kan filmnya tuh berangkat dari Batak, suku Batak. Jadi berarti kita coba approach ke pemuda-pemudi gereja HKBP waktu itu, terus di Lapo-Lapo kita masang poster di Lapo, terus kita pasang stiker di angkot tapi di Medan, gitu. Ada hal kayak gitu yang kita lakukan. Jadi sampai saat ini sih kita berusaha untuk, terutama di Tinggal Meninggal ya, karena filmnya beda banget. Kalau lo lihat akun filmnya juga metodenya agak sedikit beda, nggak kayak film. Gue lihat kayak TikTok alur cerita film, tau nggak lo? Iya itu kita kayak kita jadi menggairahkan manakala ini film beda banget, cara marketingnya bedain yuk gitu. Jadi kayak konten abis ini mungkin akan bikin lo lebih geleng-geleng kepala lagi ya karena sampah apa ini gitu. Tapi tiap film pasti kita berusaha untuk approach dengan cara yang beda. JCDF bicara soal kehilangan ya kita pendekatannya mellow, awalnya mellow dulu gitu. Jadi ya masing-masing punya cara beda sih gitu. Jadi nggak ada default template sebenarnya. Pengennya sih setiap film punya caranya sendiri. Film Indonesia emang gila banyak banget lah pokoknya kalau lo ini lihat cara-cara jualannya, tayangnya. Gue berharap ini bukan sebuah puncak ya, ini hanyalah sebuah awal, karena kalau lihat dari jumlah bioskop kita juga secara rasio berbanding penduduk tuh kan masih kecil banget kan. Jangankan dibandingin Korea, dibandingin Vietnam aja kita masih kalah karena mereka negara kecil kan gitu. Jadi semoga ini awal, semoga growth-nya masih berjalan terus, karena kemarin kan ada bulan apa ya? Maret apa ya? Gue ke April, Hong Kong Film Mart. Itu salah satu film market yang cukup besar di Asia. Gue datang sana dan di sana ketika ketemu sama PH-PH Indonesia, semua nanyanya gitu. Kok bisa ya di Indonesia tuh gimana ya? Kok bioskopnya masih bertumbuh terus? Itu juga bingung. Di kita susah loh bioskopnya sekarang mandek gitu. Kok di Indonesia bertumbuh masih terus? Masih ada aja gitu yang nonton, masih nambah aja. Ya kita bersyukur aja. Gue cuma bisa menjawab mungkin Indonesia punya kultur komunal yang tinggi ya. Kita tuh kan demen nongkrong, guyub, demen bareng, demen ya spirit komunalnya tinggi lah, gak individualis gitu. Jadi ya menikmati hiburan juga bersama-sama lebih menyenangkan gitu. Betul. Ya semoga aja ya makin banyak penontonnya tiap tahun. Betul. Tapi lu masih nyempetin gak nonton film Indonesia? Kalau dalam beberapa tahun terakhir ini gitu misalkan ada gak film Indonesia yang membekas? Ada aja. Beberapa tahun terakhir? Beberapa tahun terakhir aja yang lu inget gitu. Yang wah
Ya jangan ngomongin JCDF, jangan film sendiri. Mungkin beberapa kalau dalam setahun ke belakang mungkin yang paling yang gue tonton dan gue impress banget Home Sweet Loan. Home Sweet Loan, yes, sama gue suka banget tuh film itu. Gue jujur ya pas ketika karena ngeliatnya dari sisi produser ya, karena filmnya belum tayang kan nggak bisa ngeliat sisi artistiknya, ngeliatnya dari sisi produser. Ketika film itu mau ditayangin, jujur gue ragu kenapa? Judulnya berat pisan. Home Sweet Loan. Loan itu kan bukan kata yang familiar di banyak orang gitu. Mungkin di urban bisa gitu, loan gitu. Home Sweet Loan, gila judulnya berani banget gitu. Harusnya apa nih kalau mau diganti judul? Itu kan dari bukunya ya kan siapa tahu. Iya, jadi ketika itu Home Sweet Loan. Pemeran utamanya Hanun. Wah ini film berani banget. Ketika itu gue yang wah berani banget. Tapi pas lihat filmnya gila sih, directingnya Sabrina mantap ya. Bener-bener craftingnya tuh pakai rasa banget dari awal, kita udah ngerasa banget, bagus banget filmnya, bagus banget. Itu kalau nggak salah 1 juta lebih ya penontonnya. Seinget gue sih. 2 juta kali ya. 1,7 ya. Oh iya benar. Iya. Gitu. Gila sih itu. Gila, sebuah kejutan juga sih. Kejutan yang manis juga sih buat gue waktu itu. Karena kan kita tahu Sabrina sebelumnya yang bikin Tersanjung kurang naik filmnya. Tersanjung. Kok Tersanjung sih gue kebanyakan. Iya. Nokta, sorry. Nah itu kan penontonnya dari segi penonton kurang tapi terbayar di Home Sweet Loan. Kurang? Kenapa tuh? Karena judulnya juga baik. harus jahat ya pelakornya. Harus jahat. Iya benar. Indonesia ya. Tapi judul juga sih. Judulnya terlalu berah. Nokta itu apa gitu. Iya. Judul benar harusnya. Karena apa, secara IP itu bebannya berat sekali. Pertama judulnya orang gak kenal. Kedua sebagai cerita itu memang kalau pelakornya baik Indonesia nggak mau pelakor harus jahat. Harus awas loh. Harus kayak Hanung lah bikin itu apa namanya? Ipar. Harus kayak gitu. Harus ada intrik-intrik. Iya, betul. Home Sweet Loan ya berarti yang membekas. Mungkin kalau disuruh milih satu, gue sangat impress menikmati sekali nonton Home Sweet Loan. Oke. Kalau film luar ada nggak yang membekas? Ya Sinners lah. Woi, sini selalu gitu. Udah lama banget nggak nonton terus kayak segera pengen balik nonton sekali lagi tuh terakhir apa gitu, udah lama sih nggak terjadi kayak gitu. Iya, itu film original ya BTW, maksudnya bukan adaptasi, bukan IP apapun gitu. Itu juga yang menurut gue membuat Jumbo semakin istimewa gitu. Itu film original. Bukan adaptasi. Tapi ya nonton Sinners ya bedanya Sinners ya bukan film pop ya. Maksudnya nggak akan bisa berharap ratusan mendekati $1 juta, gue rasa nggak akan juga gitu. Cuman $1 miliar maksudnya kayaknya nggak akan juga. Cuman ya terakhir kali nonton kalau film luar ya yang nganga ya literally ya nganga gitu, mangap gitu pas adegan pesta arwah gitu. Pas pesta arwah itu gue ini adegan apa tapi kok keren gitu gitu. Gue sama bini gue kayak blown away sih. Ini musiknya nyampur-nyampur gitu ya kepikiran. Tiba-tiba ada penari dari Cina, tiba-tiba ada b-boy. Gila lah itu film. Iya sih. Sayang banget sih di sini kayaknya nggak begitu banyak ya penontonnya di Indonesia. Kalau gue lihat gitu terakhir. Berat sih. Berat. Posternya sih salah. Posternya gue bahas posternya Michael B. Jordan doang begini. Posternya jelek gitu. Posternya jelek. Kalau kita tuh harus ada poster setannya. Kalau pengen lagu kan tuh. ada thread poster yang si Hailey darah-darah tapi telat. Itu juga telat. Harusnya dari awal tuh gitu posternya. Sebelum itu mungkin film yang gue juga suka pisan sampai rekomen ke orang-orang Conclave sih. Conclave mantap banget. Langsung di grup nonton Conclave gitu. Bagus sih itu. Gue juga suka sih itu. Maksudnya pemilihan paus bisa sedramatis itu gitu. Momennya deket. Dan iya itu momennya aduh gila. Kayak apa, art imitates life kalau kata orang sih. Bener. Iya. Conclave gila. Conclave. Tahun ini ada yang lu tungguin gak? Film Indonesia atau film luar? Film Indonesia yang gue tunggu tahun ini. Sore sih. Ini mungkin kayak promosi yang gue terlibat di dalamnya. Tapi gue udah nonton masalahnya. Gue gak sabar melihat bagaimana. Karena film itu berani banget konsepnya. Iya. Berani banget. It's very complicated lah bisa dibilang. Jadi kalau sampai itu diterima dengan luas tuh menurut gue Yandi has done it again. Maksudnya JCDF juga berat kan. Yes. Ini juga berat filmnya. Nanti gue ceritain abis ini. Tapi berat ya. Sumpah gue pas nonton kayak Yandi lu bikin apa sih? Gila. Ini bikin apa sih lu? Tapi menarik banget. Tapi tanpa harus ngebocorin filmnya kan ini diangkat dari web seriesnya ya. Apakah penonton yang belum nonton web seriesnya bisa menikmati ini? Oh bisa. Itu mah bisa. Itu bisa. Justru penonton yang udah cinta sama web seriesnya harus kalibrasi lagi. Tika Bravani digantiin sama itu kan ada penggantian karakter. Ada rasa kok berubah sih pemain utamanya gitu. Cuman ya
ya ketika udah berjilbab ya mungkin juga kan. Itu gue lihat teasernya waktu nonton apa ya, lupa. Kayaknya waktu nonton filmnya. Belum dijahit kemana-mana. Enggak, yang teaser di Jeff kayaknya gue lihat yang dia cuman di gunung es gitu doang. Iya. First look gitulah. First look versinya si Jonathan, versinya Dion. Iya, di Sakatupo kali ya gue lihat. Benar. Iya, sebelum Sakatupo ya. Pertama gue lihat gila ini film. Iya. Mahal banget ya. Dia syuting ke Finlandia. Iya, Finlandia. Syuting ke Finlandia. Uniknya adalah setelah beres syuting Finlandia, syuting di Jakarta, mereka balik lagi ke Finlandia karena Yandi dapat ide baru. Mantap. Dia lagi nge-shoot lagi scene tambahan. Saya ingin seperti Yandi. Bisa ngomong gitu, bisa balik lagi. Produsernya minta bisa memanage budgetnya sehingga itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Gitu. Kayak gue bilang, gimana caranya? Kalau gue ke produser gue, Pak, saya gue ada ide nih. Ke Finlandia. Kita balik ke Finlandia ya sekali lagi. Langsung ngapain sih, nggak bisa ide lain aja apa gitu. Menarik banget ya ini ngobrolin filmografi Ernest, tapi ini terakhir sih gue cuma pengen tahu pendapat lu ya. Menarik karena dari tadi Ernest selalu bilang gue selalu belajar dari yang udah gue bikin gitu ya, apalagi ngadepin kritikan dari zaman ngenes gitu ya, tahun 2000 berapa itu 15 gila. Tapi sekarang lu gimana nih 10 tahun kemudian 2025 ketika platform online udah mulai udah mulai banyak yang make, udah mulai banyak orang beropini lewat internet gitu, lu menanggapi kritik-kritik atau opini film gimana sih? Nggak buat berubah sendiri sih ya, buat gue tetap nggak berubah. Maksudnya dari awal kemunculan Cinecrip juga menurut gue ini sesuatu yang mungkin bisa bilang pionir ya ketika itu ya, pelopor untuk kayak media yang bukan sinefil banget. Betul. Iya kan? Perspektifnya tuh perspektif orang aja gitu. Betul. Jadi makanya orang terwakili gitu. Jadi gue merasa sih dari perjalanan sejauh ini beberapa tahun terakhir dengan TikTok dan segala macam tidak banyak yang berubah mindsetnya, bahwa mindset yang sudah gue pelajari ketika awal-awal bikin film, bahwa prinsipnya gini aja, orang kalau udah nonton itu mau ngomong apapun valid. Itu aja. Yes. Orang udah buang duit, terlebih lagi buang waktu, buang effort, waktu dan uang itu bisa mereka pakai buat hal lain, tapi mereka memilih untuk nonton film lu. Berarti mereka bebas mau ngomong apapun gitu. Apapun ya. Yes. Apapun. Tinggal masalah kita sebagai orang yang bikin, ini ada hikmahnya gak dari omongan gitu. Ya, kalau orang cuma sumpah serapah doang ya udah ulus dada aja. Tapi kadang-kadang di balik ocehannya itu ada hal yang valid gitu kadang-kadang. Jadi kalau kita cukup sabar untuk mendengar, makanya gue pernah bilang kritik itu kan kayak jamu ya, kayak pahit tapi berkhasiat gitu. Kayak kalau lu minum, kuat-kuatin minum, ada lah itu manfaatnya gitu. Bagus juga tuh jamu. Jadi, sejauh ini gue masih merasa itu tetap valid gitu. Kayak ya udah santai sih, udah ada di titik yang film gue di bash pun gue hanya akan komentar. Kalau YouTube gue akan komentar, makasih banyak udah nonton, sorry pengalaman menontonnya nggak menyenangkan, karena gue nggak melihat ini sebagai sebuah channel atau sebuah media. Gue ngebayangin orang ini ketika nonton kesel gitu. Nah gue sebagai orang yang bikin filmnya, gue merasa bersalah jujur, kayak gue udah bikin orang membuang waktu dan uang tapi nggak happy. Makanya yang gue lakukan adalah minta maaf, sorry pengalamannya nggak menyenangkan. Semoga film berikutnya lebih menyenangkan pengalamannya gitu aja sih. Kalau gue lihat 5 tahun terakhir gitu ya, nggak bisa dipungkiri emang kualitas film Indonesia juga makin naik gitu, makin membaik, penonton makin banyak, itu kan udah bukti gitu ya. Makin banyak orang tertarik untuk datang ke bioskop. Dan yang gue merasa satu hal yang gue paling yakin, kan kita pernah mengalami boom film Indonesia kan, ketika era-eranya film pocong, kuntilanak itulah ya. Terus abis gitu kan turun drop parah. Tapi yang membuat gue cukup yakin itu tidak akan terjadi kali ini adalah ketika itu yang terjadi adalah film-film tersebut tusuk jalangkung dan segala macam meledak. Terus orang mulai oportunis mulai berdatangan nih bikin film-film horor katro yang biayanya murah tapi berharap laku, dan beneran laku. Tapi akhirnya ketika film itu semakin banyak, orang patah hati merasa film Indonesia ternyata sampah. Nah gue yakin itu tidak akan terjadi sekarang, walaupun banyak orang yang juga oportunis dan film horor laku ya. Gitu budget ala kadar berapa laku. Penontonnya udah pinter. Betul. Nggak bisa sekarang mah orang lihat trailer film apa ini? Nggak niat gitu kayak. Wah gue baca komentar-komentar kayak gitu kayak wah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Aman, Ya. penonton kita udah tahu ini film asal bikin, gue gak akan nonton. Bagus Bener, gitu. bener. Gua. Terima kasih pada diri kalian sendiri ya yang sudah memilih pilihan penonton film Indonesia yang terima bagus. kasih juga Cinecrip dan teman-teman yang udah menyebarkan edukasi lah tentang sedikit banyak film Indonesia. Jadi penontonnya tercerahkan, filmmakernya juga terdesak untuk selalu memperbaiki. Jadi menurut gua win-win lah. Yes, win-win. Oke, kita tunggu aja film selanjutnya Imaginaria, which Amin. is paling dekat tinggal meninggal tentu saja. Tanggal Dan 14 Agustus. sore, ya Sore kita secara, ikutan sih. ya tapi secara Sore teori, 10 Juli tinggal meninggal 14 Agustus tonton dua-duanya berbeda sekali dengan film-film yang Anda pernah lihat. yang tayang di JAV apa dong tahun ini? Ada nggak? Tayang Siapa di Jav. tahu? Siapa Kayaknya tahu? saya belum boleh bocorin Oh, kalau iya. Jav masih agak kejauhan. Oke. Belum boleh. Karena gue selalu nonton film Imaginary duluan di JAV. Sejak JZDF, yes. Kayaknya Ya. tahun ini ada lagi sih. Weh. Tungguin ya. Tapi masih dirahasiakan Masih ya. dirahasiakan. Oke, siap kalau gitu. Thank you banget Ko Ernest Thank sudah you, datang Arya. ya. Terima kasih teman-teman Ya. udah nonton obrolan yang cukup panjang ini. Berapa Ya. lama kita ngomong? Panjang lah pokoknya. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. Amin. Oke, thank you. Bye bye.